Melanjutkan dari cerita sebelumnya, memukul 1 kali untuk menghindari 100 pukulan yang mungkin akan diterima. Bab 13. Saat ini, Ella Faye benar-benar putus asa. Dia awalnya berpikir dirinya sudah cukup nakal di masa lalu. Tapi sekarang, dibandingkan dengan orang ini, dia bukan apa-apa, terlalu suka membuat masalah. Guru Ella, pada saat ini, Tetua Qiu yang berada di samping bangkit, dan dengan marah berkata, "Apakah dia muridmu?" Ella Faye melirik Tetua Qiu, dan dengan tenang berkata, "Ya." Tetua Qiu langsung murka, menuding dengan marah ke arah Sander Ye. Dia membunuh orang, bahkan menyerang tetua pengadilan. Menurutmu bagaimana harus menanganinya? Ella Faye melirik Sander Ye, lalu berkata, "Apakah kamu melakukannya untuk melindungi diri?" Sander Ye segera mengangguk, "Ya. Semua orang bisa bersaksi. Dia yang menyerang duluan." Ella Faye berpaling ke seorang murid perempuan di samping. "Apakah Tony yang menyerangnya terlebih dahulu?" Gadis itu meragu sejenak, lalu mengangguk, "Lia, tapi..." Ella Faye langsung melihat ke Tetua Qiu. "Tetua Qiu, kamu juga mendengarnya. Tony yang menyerang duluan, dan muridku hanya melakukan tindakan melindungi diri." Tetua Qiu terus menatap Ella Faye. "Apakah kamu mencoba melindunginya?" Ella Faye mengerutkan kening. "Kapan aku pernah mengatakan bahwa aku mencoba melindunginya? Apakah kamu tuli? Tony yang menyerang duluan. Muridku melakukan tindakan melindungi diri." Tindakan melindungi diri. Wajah Tetua Qiu menjadi merah padam karena marah. Bahkan jika itu tindakan melindungi diri, itu termasuk tindakan berlebihan. Menurut hukum, dia tidak boleh terus menyerang setelah Tony tidak bisa lagi melawan. Ella Faye melihat Sander Ye. Sander Ye meragu sejenak, lalu berkata, "Dia mengancamku, mengatakan dia akan membunuhku. Jadi, aku membunuhnya." Ini adalah tindakan darurat menghilangkan ancaman. Tindakan darurat. Ella Faye mengerutkan kening, dan dengan pelan berkata, "Apakah ada undang-undang seperti itu?" Sander Ye dengan pelan berkata, "Aku baru saja mengusulkannya." Ella Faye menatap Sander Ye tanpa berkata apa-apa. Jantungnya berdegup kencang. "Persetan tindakan darurat." Tetua Qiu berkata dengan marah. "Anak muda, apakah kamu pikir aku tidak pernah membaca aturan hukum Guanxuan? Di dalamnya tidak ada aturan seperti itu. Kamu ini termasuk pembunuhan dengan sengaja." Sander Ye dengan tenang berkata, "Ini adalah tindakan melindungi diri." Melihat Sander Ye tidak mau mengaku, Tetua Qiu hampir meledak. "Anak muda, kamu pikir ini di mana?" "Hah?" Ella Faye juga mendekati Sander Ye dan berkata dengan pelan, "Jangan membuat masalah." Saat ini, seorang pria tua tiba-tiba datang dari samping. Melihat orang tua itu, Tetua Qiu segera berkata, "Wakil kepala, wakil kepala." Pria yang datang adalah Deqilu, wakil kepala pengadilan. Melihat Deqilu datang, raut wajah Ella Faye tiba-tiba menjadi muram. Masalah ini tidak akan mudah ditangani. Ini tidak bisa diselesaikan dengan cara sederhana. Sander Ye melihat raut wajah Ella Faye, lalu melihat Deqilu. Entah apa yang sedang dipikirkannya. Deqilu melihat ke arah jenazah Tony Mu, lalu menghadap Ella Faye, dan berkata sambil tersenyum, "Guru Ella." Sander Ye tiba-tiba mendekati Deqilu, lalu sedikit membungkuk, "Senior, bisakah kita bicara sebentar?" Deqilu menatap Sander Ye. "Apa yang ingin kamu katakan?" Sander Ye membuat gerakan mengundang, lalu berjalan ke samping. Deqilu sedikit mengerutkan kening. Tanpa banyak berpikir, dia mengikuti Sander Ye. Ella Faye mengerutkan kening. Apa yang ingin dia lakukan? Di samping, Tetua Qiu juga terlihat bingung. Di kejauhan, Sander Ye dan Deqilu berdiri membelakangi semua orang. Dan dari sudut yang tidak terlihat oleh orang lain, Sander Ye diam-diam memberikan cincin penyimpanan kepada Deqilu. Deqilu terkejut. Suap. Deqilu mengerutkan kening. Matanya mulai memancarkan cahaya dingin. Dia hendak marah,
Tapi pada saat berikutnya, saat melihat bahwa cincin penyimpanan berisi 1000 kristal emas, dia kembali terpaku. 1000 kristal emas. Dekilu sedikit tertegun. Cahaya keterkejutan melintas di matanya. Kristal emas ini jelas merupakan kristal emas berkualitas tinggi. Bukan yang biasa diberikan oleh Akademi Guanxuan. Tiba-tiba, Sander Ye berkata, "Senior, aku memang melakukan tindakan melindungi diri. Dia menyerangku dan hampir membunuhku." Jadi, Dekilu mengambil cincin penyimpanan dengan tenang. Lalu tersenyum. "Aku mengerti, aku mengerti." Sander Ye diam, tidak berkata apa-apa. "Jika kamu memiliki kekuasaan, aturan akan melayanimu. Jika kamu memiliki uang, aturan bisa fleksibel. Jika kamu tidak memiliki kekuasaan dan uang, maka aturan akan disesuaikan untukmu." Saat ini, Dekilu tiba-tiba berbalik dan berjalan ke depan orang-orang. "Aku sudah tahu semua yang terjadi. Pemuda ini benar-benar melakukan tindakan melindungi diri. Semuanya adalah kesalahan Tony sendiri." Tetua Qiu terkejut, lalu berkata, "Pak." Dekilu menatap Tetua Qiu dengan dingin. "Sudah berapa kali aku katakan padamu, menghadapi masalah apapun, selidiki dulu dengan baik. Setelah itu baru buat kesimpulan. Sifatmu yang ceroboh ini harus diubah. Bubar." Setelah berkata begitu, dia berbalik dan pergi. Para pengawal pengadilan yang berada di samping juga pergi. Di tempat itu, Tetua Qiu tampak tertegun. Ella Fei melihat Sander Ye, lalu pergi mendekatinya. "Ayo pergi." Setelah berkata begitu, dia menarik Sander Ye dan pergi ke kejauhan. Di tengah kerumunan, semua orang terlihat bingung. Tetua Qiu terus menatap punggung Sander Ye yang menjauh. Tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat yang sama, Sander Ye berbalik dan melihat Tetua Qiu. Tetapi tidak mengatakan apa-apa. Di dalam aula, Ella Fei menatap Sander Ye. "Kamu bilang kamu menyuapnya." Sander Ye mengangguk. Ella Fei bertanya, "Berapa banyak?" Sander Ye menjawab, 1000 kristal emas. Mata Ella Fei menyipit. "Kamu sungguh kaya." Sander Ye hanya diam. Setelah beberapa saat, Ella Fei berkata, "Dia tidak seharusnya mati." Sander Ye menggeleng. "Itu karena dia sudah mati. Di mata guru, dia sekarang adalah orang yang lemah. Tetapi jika aku tidak memiliki kekuatan, apa yang harus aku lakukan? Aku sudah berbicara dengan logika dengannya. Namun yang aku dapatkan adalah penghinaan dan ejekan yang semakin menjadi-jadi." Setelah mengatakan itu, Sander Ye kembali menggelengkan kepala. "Awalnya aku tidak berniat untuk membunuhnya. Tetapi dia memiliki niat untuk membunuhku. Jika aku tidak membunuhnya hari ini, maka besok, atau bahkan lusa, dia akan mencoba untuk mencelakaiku. Jadi, kenapa aku tidak bisa memutuskan akar masalahnya sejak awal?" Ella Fei menatap Sander Ye. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa agak mengerikan. Pikiran yang begitu cermat hingga mengerikan. Ella Fei dengan ekspresi kompleks berkata, "Namun tahukah kamu, banyak orang yang tertarik pada Grace. Apakah kamu akan membunuh mereka semua?" Sander Ye dengan tenang menjawab, "Jika aku tidak membunuhnya hari ini, orang-orang dari Akademi Guanxuan akan menganggapku lemah. Inilah cara dunia ini bekerja. Semakin banyak kamu mencoba untuk berbicara dengan logika, semakin banyak orang akan merasa kamu mudah dipermainkan. Dan mereka akan semakin menindasmu. Karena menindas orang yang lemah adalah sifat buruk manusia. Memukul 1 kali untuk menghindari 100 pukulan yang mungkin akan diterima. Itulah sikapku." Ella Fei menatap Sander Ye. "Bagaimana jika ada yang terus datang dan mengungkapkan perasaan kepada Grace?" Sander Ye bertanya balik, "Mengungkapkan perasaan kepada seorang wanita yang sudah memiliki tunangan? Guru, apakah kamu pikir itu adalah tindakan yang menghormati orang lain? Apakah tindakan itu sendiri tidak seharusnya dikecam?" Ini mirip dengan seseorang yang mengungkapkan perasaannya kepada istrimu di depan matamu.
Bagaimana mungkin seorang pria bisa tetap tenang dalam situasi seperti itu? Aku pernah bilang aku akan rendah hati. Tetapi aku tidak pernah mengatakan bahwa aku akan menjadi seperti kura-kura ninja. Ella Faye diam. Sander Ye lanjut berkata, jika ada lagi orang yang datang, aku akan terus membunuh mereka. Ella Faye menatap Sander Ye. Kamu adalah orang yang berbahaya. Sander Ye dengan tenang berkata, Guru, mengapa sampai saat ini kamu merasa bahwa semuanya adalah kesalahanku? Ella Faye menggeleng. Aku tidak mengatakan bahwa ini adalah kesalahanmu. Hanya saja, terkadang tindakanmu terlalu ekstrim, seperti pedang yang terlalu keras, mudah patah. Apakah kamu mengerti? Sander Ye diam sejenak, lalu berkata, jadi, Guru, tolong ajari aku. Apa yang seharusnya aku lakukan? Jika terus ada orang mengungkapkan perasaannya kepada Grace di depan mataku. Ella Faye diam sejenak, lalu mendesah dengan suara pelan, berbalik dan pergi. Di dalam ruangan, Sander Ye tetap diam. Setelah Ella Faye pergi dari ruangan, dia naik ke atas awan. Tak jauh di depannya, ada Dekilu yang sebelumnya sudah pergi. Dekilu membuka telapak tangannya. 1000 kristal emas bergerak perlahan ke arah Ella Faye. Ella Faye tetap diam. Dekilu melihat ke bawah. Aku menghargai orang jenius. Ditambah lagi untuk menghormatimu. Masalah kali ini bisa tidak diperhitungkan. Ella Faye sedikit mengangguk. Terima kasih banyak. Dekilu berkata, orang ini memiliki karakter yang sangat baik dan berbakat. Dia tidak seharusnya menggunakan trik seperti itu. Kamu harus membimbingnya dengan baik. Dan jangan biarkan dia masuk ke jalan yang salah. Ella Faye dengan suara berat berkata, dia berasal dari daerah kecil yang penuh dengan kompleksitas. Di tempat seperti itu, segala cara digunakan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, beberapa pemikiran dan tindakannya bisa sangat ekstrim dan radikal. Aku akan membimbingnya perlahan-lahan dan membawanya ke jalan yang benar. Dekilu sedikit mengangguk, namun jangan terlalu keras dalam mengoreksinya. Seorang pria juga harus memiliki sedikit kekejaman. Kalau tidak, apakah masih bisa disebut pria? Kali ini, Tony memang telah keterlaluan. Dia pantas mendapat ganjaran dari perbuatannya. Tetapi orang-orang di belakangnya mungkin tidak akan diam, jadi berhati-hatilah. Ella Faye tanpa ekspresi. Jika mereka berani menargetkan Sander secara sembunyi-sembunyi, aku akan memusnahkan seluruh keluarganya. Dekilu menggelengkan kepala sambil tersenyum. Kamu dan dia sama-sama keras kepala. Dia memiliki karakter sepertimu dulu. Benar-benar mirip. Setelah berkata begitu, dia berbalik dan menghilang di langit. Ella Faye melihat cincin penyimpanan di depannya. Menggelengkan kepala, lalu pergi. Di dalam aula, Sander Ye duduk dengan diam. Sander Ye bertanya, Tuan Pagoda, apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Pagoda kecil menjawab dengan tenang. Apakah menurutmu kamu telah melakukan sesuatu yang salah? Mata Sander Ye perlahan terpejam. Aku masih berpegang pada prinsip untuk tidak mencari masalah. Tetapi jika ada yang berani mencari masalah denganku, aku akan memberikan balasan 100 kali lipat. Pagoda kecil berkata, ikuti hati nuranimu. Hati nurani. Tiba-tiba, Sander Ye berkata, Tuan Pagoda, aku ingin menjadi kuat, sangat kuat. Pagoda kecil tidak mengerti, mengapa. Sander Ye berkata dengan pelan, karena hanya dengan menjadi sangat kuat, aku baru bisa melindungi diriku sendiri dan tidak ditindas oleh orang lain. Pagoda kecil diam. Sander Ye tidak berbicara lagi dan mulai bermeditasi. Di dalam pagoda kecil, suara misterius tiba-tiba berkata, anak ini tidak ada rasa aman. Pagoda kecil berkata dengan lembut, dia dibesarkan dengan bebas sejak kecil. Bagaimana mungkin dia merasa aman? Suara misterius berkata, ayahnya juga dibesarkan dengan bebas pada masanya. Dan tahu betapa menyakitkannya itu. Mengapa dia memperlakukan putranya seperti ini? Pagoda kecil menghela napas dengan pelan.
Duh, Tuan muda menolak bantuan putri takdir. Dan Tuan hanya demi memecahkan belenggu hatinya sendiri. Hish. Bab 14. Dibesarkan dalam kemiskinan. Di dalam aula, Sander Ye berdiri dengan tenang sambil memegang pedang Hangdao miliknya. Selama periode ini, dia sedang berlatih teknik pedang yang diberikan pagoda kecil itu. Aura, mental, itu adalah inti dari pedang Hangdao. Untuk menguasai teknik pedang ini, harus memiliki aura dan sikap mental yang menekan pihak lawan. Pedang tak akan keluar tanpa sebab. Tapi begitu muncul satu serangan pedang pasti bisa menentukan hidup atau mati. Bagaimana caranya memiliki sikap mental dan aura yang tak terkalahkan? Sander Ye sendiri juga tidak tahu. Yang dia tahu hanyalah saat dia menarik pedang keluar, dia harus membuat lawannya mati. Pedang adalah senjata untuk membunuh. Begitu pedang ditarik keluar pasti akan membunuh. Selain berlatih, Sander Ye juga sekalian mempelajari sedikit tentang Akademi Guanxuan. Saat ini, Akademi Guanxuan memiliki 3 jenius, yaitu Grace Nalan di bawah bimbingan Ella Fei, Ronald Nan di bawah bimbingan William Xiao, dan Heng Qisun di bawah bimbingan Anda Song. Mereka adalah 3 jenius di Akademi Guanxuan. Selain Grace Nalan, 2 orang lainnya telah mencapai ranah Tongling. Hal yang layak disebutkan adalah posisi siswa terbaik. Di Akademi Guanxuan di negara N masih kosong. Apa itu siswa terbaik? Siswa tersebut adalah pemimpin semua murid. Memiliki banyak kekuasaan, dan berwenang untuk mengendalikan sebagian dari pasukan Akademi Guanxuan. Dapat dikatakan, kekuasaannya benar-benar sangat besar. Di dalam ruangan, Sander Ye duduk bersila dan bermeditasi. Begitu Sander Ye datang ke sini, ada yang datang untuk mengungkapkan perasaan kepada Grace Nalan. Apakah itu kebetulan? Menurut Sander Ye, itu tampaknya bukan kebetulan. Sangat jelas, kemungkinan besar ada yang sengaja menargetkannya. Siapa? Tidak perlu diragukan lagi. Hanya satu orang, yaitu keluarga Nan yang memiliki dendam terhadapnya. Dan Ronald Nan adalah anggota dari keluarga Nan. Sander Ye menyipitkan matanya dan berkata pelan, "Mungkin Tony ini telah dimanfaatkan oleh seseorang. Entah untuk menyelidiki kekuatanku, atau untuk merencanakan sesuatu yang buruk terhadapku." Ronald Nan, setelah mengatakan itu, kilatan cahaya dingin melintas di matanya. Tidak boleh memiliki niat jahat terhadap orang lain. Tapi tidak boleh tidak waspada terhadap orang lain. Tiba-tiba, Sander Ye berkata, "Tuan Pagoda, apakah kamu memiliki metode latihan mental yang bagus? Aku ingin mencapai ranah Tongling." Ranah Tongling. Saat ini, Sander Ye tidak kekurangan uang. Yang ia butuhkan adalah teknik kultivasi yang bagus. Jika dia ingin mencapai ranah yang lebih tinggi, dia membutuhkan teknik kultivasi yang lebih bagus. Pagoda kecil berkata, "Ada. Tapi itu tidak cocok untukmu sekarang." "Tidak, seharusnya aku mengatakan teknik itu tidak cocok untuk tempat ini." Sander Ye mengerutkan kening. "Kenapa?" Pagoda kecil dengan tenang menjawab. "Karena itu terlalu mengerikan. Energi spiritual tempat ini tidak sebanding dengan teknik kultivasi tersebut." Ekspresi Sander Ye membeku. Pagoda kecil berkata, "Tingkatkan kekuatanmu terlebih dahulu. Ketika kamu mencapai dunia atas, itu seharusnya bisa digunakan." Sander Ye berpikir sejenak dan berkata, "Kalau begitu aku hanya bisa mencari cara sendiri." Pagoda kecil berkata, "Ya." Sander Ye bangkit dan pergi. Dia harus mencari teknik kultivasi yang baik. Jika dia tidak bisa mendapatkan yang lebih baik, maka dia hanya bisa menggunakan metode kultivasi dasar tingkat bumi yang diberikan oleh Vindasi. Namun dia ingin mendapatkan metode kultivasi tingkat langit. Semakin baik metode kultivasi yang digunakan, semakin cepat proses kultivasinya, dan semakin baik kualitas energi Xuan yang dihasilkannya. Selain itu, ia juga harus bertemu dengan Kagnita. Hal yang Sander Ye takutkan adalah jika pihak lawan tidak bisa menghadapinya.
Mereka mungkin akan mulai menargetkan Kak Nita. Di dalam pagoda kecil, suara misterius itu tiba-tiba berkata, apakah metode kultivasi Guanxuan tidak bisa digunakan? Pagoda kecil menjawab dengan tenang, saat ini, jika dia menggunakan metode kultivasi itu akan membawakan banyak masalah untuknya. Selain itu, energi spiritual di tempat ini benar-benar tidak cocok untuk metode kultivasi tersebut. Suara misterius itu berkata, kapan kamu berencana untuk memberitahunya bahwa dia memiliki banyak warisan yang menunggunya untuk diwarisi? Pagoda kecil berkata, tidak perlu terburu-buru. Di tempat lain, di puncak sebuah gunung, seorang pria berpakaian putih duduk bersila. Tangannya disilangkan di dadanya, dan tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Pria itu adalah salah satu dari 3 jenius Akademi Guanxuan, Ronald Nan. Pada saat ini, seorang pria tua mendekati pria berpakaian putih itu. Orang tua itu adalah tetua Qiu dari penegak hukum Akademi. Ronald Nan membuka matanya dan berkata sambil tersenyum. Tetua Qiu berkata dengan tenang. Dia berada di ranah Wanfa, tetapi jauh lebih kuat daripada kebanyakan orang di tingkat itu. Selain itu, dia ahli dalam merencanakan strategi. Dia membuat Tony bertindak terlebih dahulu, sehingga dia dapat menggunakan alasan melindungi diri. Ketika berkata sampai di sini, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi dingin dan gelap. Kegagalan di Gunung Ela benar-benar telah membuatnya malu. Tiba-tiba, Ronald Nan berkata, di Gunung Selatan, pernah muncul monster tingkat kaisar. Tetua Qiu sedikit mengerutkan keningnya. Aku pernah mendengar tentang hal ini. Apakah itu ada hubungannya dengan orang ini? Ronald Nan mengangguk. Kakakku, Siskanan, meninggal di sana pada waktu itu. Dan pada saat itu, mereka berlima pergi bersama ke tempat tersebut. Tapi pada akhirnya, hanya kakakku dan tuan muda keluarga Zheng yang meninggal. Sedangkan mereka bertiga selamat. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, keluarga Si mendapatkan sebuah sumber energi spiritual. Bahkan sumber energi spiritual berkualitas tinggi. Sumber energi spiritual berkualitas tinggi. Ekspresi tetua Qiu berubah. Ronald Nan lanjut berkata, dan berdasarkan laporan mata-mata kami, tempat itu tidak hanya memiliki sumber energi spiritual. Ada sumber energi bumi juga. Sumber energi bumi. Ekspresi tetua Qiu tiba-tiba berubah. Maksudmu, sumber energi bumi itu? Ronald Nan berkata dengan pelan. Selain sumber energi bumi pasti ada harta lainnya. Seperti kristal spiritual kelas atas dan kristal emas. Bahkan ada barang bagus lainnya. Tetua Qiu berkata dengan serius. Saat ini dia dilindungi oleh Guru Ella. Kita tidak dapat mengambil tindakan terhadapnya. Ronald Nan tersenyum. Bukankah Hengki selalu ingin mengejar Nona Grace itu? Tetua Qiu sedikit menyipitkan matanya. Apakah kamu ingin memicu konflik antara mereka berdua, sehingga mereka saling membunuh? Ronald Nan menggelengkan kepalanya. Kita tidak perlu melakukan itu. Hengki pasti akan membuat masalah dengannya. Namun kita perlu menambahkan sedikit api. Tetua Qiu berkata dengan serius. Bagaimana kita melakukannya? Ronald Nan tersenyum. Itu sangat sederhana. Cukup katakan kepada semua orang bahwa pria bernama Sander Ye dan Nona Grace tinggal bersama di puncak gunung ini. Tetua Qiu sedikit mengangguk. Hanya itu. Ronald Nan tertawa. Tetua Qiu, kamu tidak mengerti. Pria sangat mudah cemburu. Begitu berita ini tersebar, pasti akan menjadi bahan desas-desus yang berlebihan. Pada akhirnya, akan menjadi rumor bahwa Tuan Muda Sander dan Nona Grace sudah tinggal bersama. Pada saat itu, bagaimana mungkin Hengki bisa tahan? Tetua Qiu sedikit mengangguk. Gosip bisa membunuh orang. Ronald Nan mengangguk. Jangan biarkan orang-orang kita menyebarkan gosip ini. Biarkan orang lain yang melakukannya. Tetua Qiu mengangguk. Aku mengerti. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Ronald Nan menutup matanya perlahan. Kak, kamu jangan khawatir.
Aku tidak hanya akan membuatnya membayar dengan nyawanya, tetapi juga akan membuat seluruh keluarga Ye membayarnya. Sander Ye menemui Ella Fei. Ella Fei memandang Sander Ye. Apakah kamu tertarik dengan teknik kultivasi tingkat langit? Sander Ye mengangguk. Ella Fei menggelengkan kepala. Untuk itu, aku tidak bisa membantumu. Sander Ye bingung, kenapa? Ella Fei menjawab dengan tenang. Jujur saja, di akademi ini hanya ada 3 gulungan teknik kultivasi tingkat langit. Semuanya tersimpan di perpustakaan, dan orang biasa sama sekali tidak diizinkan untuk melihatnya. Sander Ye meragu sejenak, lalu bertanya, Guru, teknik kultivasi apa yang kamu gunakan? Ella Fei menjawab, jangan berharap untuk memanfaatkanku. Memang benar yang aku pelajari adalah metode kultivasi tingkat langit. Tapi di akademi ada peraturan ketat, yang melarang mengajari murid metode kultivasi tersebut. Murid yang ingin mendapatkan metode kultivasi tingkat langit, harus menukarnya dengan nilai kredit. Sander Ye mengernyitkan kening. Nilai kredit. Ella Fei mengangguk. Ada 2 cara untuk mendapatkan nilai kredit ini. Pertama, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan akademi. Seperti memburu dan menangkap orang yang dicari oleh akademi. Atau melakukan prestasi besar untuk akademi. Namun jika kamu ingin mendapatkan teknik kultivasi tingkat langit dengan cara ini, kamu setidaknya perlu waktu 10 tahun. 10 tahun. Sander Ye langsung menggelengkan kepala. Ganti cara lain. Ella Fei menatap Sander Ye. Cara lainnya adalah dengan mencurinya. Sander Ye meragu sejenak, lalu bertanya, apakah penjaga perpustakaan kuat? Ella Fei tiba-tiba mengetuk kepala Sander Ye dan memelototinya. Apakah kamu benar-benar berpikir untuk mencurinya? Sander Ye tersenyum malu. Ella Fei berkata, jangan bertindak sembarangan. Mencuri dari perpustakaan, jangankan aku, bahkan kepala akademi pun tidak bisa melindungimu. Sander Ye segera merasa sedikit sakit kepala. Apakah dia benar-benar harus menggunakan teknik kultivasi tingkat bumi? Ella Fei berkata, ayo, aku akan membawamu ke suatu tempat. Selesai bicara, dia membawa Sander Ye pergi. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah kota kuno. Nama kota itu adalah Kota Xuan. Terletak di kaki gunung Akademi Guanxuan dan sangat ramai. Ella Fei membawa Sander Ye berjalan ke arah yang jauh. Sambil melihat sekitar jalanan yang ramai, Sander Ye bertanya dengan rasa ingin tahu. Guru, kita mau pergi kemana? Ella Fei menjawab, pergi ke Paviliun Xianbao. Paviliun Xianbao. Sander Ye bertanya, apakah itu kamar dagang terbesar di negara N? Ella Fei mengangguk. Sander Ye bahkan belum selesai bertanya, dan mereka berdua sudah sampai. Saat mereka tiba di depan Paviliun Xianbao, seorang pria tua berpakaian abu-abu segera menyambut mereka dengan senyuman. Guru Ella, kenapa Anda punya waktu untuk datang ke Paviliun Xianbao hari ini? Ella Fei berkata dengan tenang. Aku datang untuk membeli teknik kultivasi tingkat langit. Pria tua berpakaian abu-abu itu terkejut sejenak. Lalu berkata, ayo mengobrol di dalam. Sander Ye melihat Ella Fei dengan heran. Dia tak pernah menyangka bahwa Ella Fei akan membawanya ke sini untuk membeli teknik kultivasi. Di sebuah ruang khusus, pria tua berpakaian abu-abu itu menatap Ella Fei. Guru Ella, 1 gulungan teknik kultivasi tingkat langit. Setidaknya membutuhkan 50.000 kristal emas. Itu adalah harga terendah yang bisa aku berikan kepadamu. 50.000. Ekspresi Sander Ye tiba-tiba berubah. Dia hanya memiliki kurang dari 10.000 kristal emas. Dan teknik kultivasi tingkat langit ini memerlukan 50.000. Dia merasa dirinya sangat miskin. Ini adalah pertama kalinya Sander Ye merasakan perasaan seperti itu. Saat ini, Ella Fei langsung mengeluarkan cincin penyimpanan dan meletakkannya di depan pria tua berpakaian abu-abu itu. Ambilkan barangnya. Pria tua berpakaian abu-abu itu segera menyimpan cincin penyimpanan itu dan berkata, tunggu sebentar. Setelah itu,
Dia berbalik dan pergi. Sander Ye melihat Ella Fei, "Guru. Aku." Ella Fei menjawab dengan tenang. "Ini bukan apa-apa." Sander Ye merasa ragu. "Sungguh." Ella Fei berkata dengan santai. "Bagaimanapun aku adalah seorang guru di Akademi Guanshuan. Aku dapat dengan mudah mendapatkannya kembali hanya dengan melakukan korupsi kecil." Sander Ye. Pada saat ini, pria tua berpakaian abu-abu itu kembali, membawa sebuah gulungan hitam dan meletakkannya di depan Ella Fei. Ella Fei melihatnya sejenak, lalu segera memberikannya kepada Sander Ye. "Ayo pergi." Setelah itu, dia berdiri dan pergi. Sander Ye meragu sejenak, lalu juga berdiri dan mengikutinya. Namun, saat dia pergi, dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah lain. Tak jauh dari sana, di dinding ada lukisan seorang wanita. Wanita itu berambut pendek, mengenakan baju pendek dan rok pendek, dan ada sebuah tas kecil di pinggangnya. Sander Ye menatap wanita itu, tiba-tiba berjalan mendekati lukisan itu, lalu dengan lembut menyentuhnya. Pada saat ini, pria tua berpakaian abu-abu dan Ella Fei melihat ke arah Sander Ye. Sander Ye bertanya dengan pelan, "Senior, siapa dia?" Pria tua berpakaian abu-abu itu tersenyum. "Dia adalah pendiri paviliun Xianbao kami." Sander Ye bertanya lagi, "Siapa namanya?" Pria tua berpakaian abu-abu itu menjawab, "Stella Qin." "Stella Qin." Sander Ye menatap wanita itu dan sedikit melamun. Di dalam pagoda kecil berkata dengan pelan, "Untung aku tidak memberikan tas kecil itu padanya sebelumnya." Suara misterius bertanya, "Kapan kamu berencana memberikannya padanya?" Pagoda kecil berkata dengan pelan, "Aku awalnya berencana memberikannya padanya sejak awal. Tapi teringat ayahnya, mungkin lebih baik ditahan dulu. Biarkan dia menghadapi sedikit kesulitan. Tidak ada yang salah dengan itu. Pemilik lama dulu pernah bilang, anak laki-laki harus dibesarkan dalam kemiskinan." Suara misterius bersambung.